Para sahabat, kehidupan yang menakjubkan tentu saja dambaan semua manusia. Namun ada yang harus diubah dalam pikiran kita. Karena selama ini kita menganggap seakan-akan keadaan kehidupan kita hari ini sepenuhnya ditentukan oleh Allah. Betul bahwa Allah adalah sang keberadaan, Allah adalah sang kehadiran. Tapi Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, tentu saja tidak mungkin pilih kasih. Dia yang maha adil, tentu saja tidak mungkin bersikap tidak adil. Mari kita ubah sudut pandang kita dan percayalah bahwa sesungguhnya Allah menyediakan kesempatan bahagia yang sama untuk setiap orang, menyediakan rezeki yang sama untuk setiap orang, menyediakan kebahagiaan yang sama untuk semua orang, menyediakan keberlimpahan yang sama untuk semua orang. Lalu yang membedakan tentu saja bukan Allah. Yang membedakan keadaan kita saat ini adalah diri kita masing-masing. Kalau kita merujuk kepada satu ayat dalam Al-Quran, yang ayat ini sering diucapkan oleh banyak orang, Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri yang tidak mengubahnya. Oleh karena itu berarti perubahan nasib ditentukan kepada kita. Nasib bukan ditentukan oleh Allah. Allah itu hanya katalisator, Allah itu hanya fasilitator. Dia adalah sang keberadaan yang mengikuti semua yang diciptakan oleh kita. Allah hanya mengikuti prasangka kita. Demikian dalam sebuah diskusi. Oleh karena itu, mari kita ubah sudut pandang kita bahwa sesungguhnya proses perubahan nasib itu tentu saja harus dimulai dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita teruskan proses belajar kita. Bagaimana sesungguhnya cara merubah nasib itu? Ayat yang saya sampaikan tadi secara umum sudah diketahui banyak orang, bahwa Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum kalau dirinya sendiri yang tidak mengubahnya. Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana cara mengubah nasib? Karena kebanyakan kita kemudian menggunakan prasangka, menggunakan persepsi. Makanya ada orang yang coba mengubah nasib dengan bekerja keras. Ada orang juga mencoba mengubah nasib dengan belajar itu, belajar ini. Tentu saja tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau kita menemukan ilmunya, ternyata merubah nasib itu sesungguhnya adalah mengubah perasaan kita. Dan perasaan ada hubungannya dengan pikiran. Jadi mengubah nasib adalah mengubah pikiran dan perasaan kita. Walaupun kita sudah kerja keras, walaupun kita sudah kerja cerdas, kita sudah belajar banyak, tetapi kalau kita gagal mengubah pikiran dan perasaan kita, maka kita pun tidak akan pernah menarik semua yang kita dambakan.